Halo guys, selamat datang di Gaida Movie, channel alur cerita film khusus dorama atau drama Jepang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah serial dorama yang menurut saya absurd dari segi cerita dan dialognya. Dengan tempo yang lambat, saya lumayan kesulitan memahaminya. Tapi saya rangkum sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh kalian. Dorama ini berjudul Junichi, menceritakan soal pemuda lontang-lantung yang menjadi idola bagi wanita yang ia temui dari yang tua sampai muda. Yuk langsung saja disimak ceritanya. Junichi adalah seorang pemuda tanpa pekerjaan yang tidak jelas arah hidupnya. Di awal perjalanan, ia menemukan sebuah tempat latihan tai chi yang beranggotakan ibu-ibu komplek. Dengan percaya diri dan muka polosnya, ia bergabung dengan kelas tai chi tersebut walaupun gerakannya masih sangat kaku. Dan untuk pertama kalinya di tempat tersebut Junichi bertemu dengan Eiko. Eiko adalah seorang master tai chi, namun karena ia sedang hamil tua untuk sementara ia digantikan oleh sensei yang lain. Eiko datang ke tempat latihan karena ia merasa bosan di rumahnya. Eiko sebenarnya mempunyai keluarga yang harmonis, suaminya juga perhatian dan baik hati. Namun ketika ada perbedaan pendapat dengan suaminya selalu menyalahkan hormon orang hamil. Hal itu membuat Eiko kadang sebal dengan suaminya, apalagi semenjak hamil ia merasa kehilangan sesuatu dan merasakan kehampaan. Setiap hari Junichi mengikuti kegiatan tai chi. Diam-diam Eiko memperhatikan dan mulai tertarik dengan Junichi, padahal Junichi adalah pemuda yang aneh. Hingga sewaktu-waktu saat Eiko memeriksakan kandungannya dengan suaminya, terlintas ia memikirkan Junichi, bahkan membayangkan ia berpasangan dengan Junichi. Ketika pemeriksaan dengan dokter, Eiko dan suaminya mempunyai perbedaan pendapat kembali mengenai jenis kelamin bayinya. Eiko tidak ingin mengetahuinya sementara suaminya kebalikannya. Hal itu membuat Eiko semakin jengkel dengan suaminya. Keesokan harinya, Eiko memutuskan untuk tidak masuk ke kelas tai chi. Ia menuju ke kafe untuk istirahat karena cuaca yang sedang sangat panas. Tidak terasa ia ketiduran hingga datang Junichi menyapanya yang baru kembali dari latihan. Mereka pun akhirnya mengobrol basa-basi membahas soal kaki Junichi yang terluka, tentang nama Junichi dan soal bayi Eiko yang bergerak ketika berbicara dengan Junichi. Junichi menunjukkan sikap anehnya yang acuh dan cuek, namun justru hal itu yang membuat Eiko tertarik dengannya. Singkat cerita, mereka berdua menuju ke Hotel Cinta. Eiko baru pertama kali datang ke Hotel Cinta, sedangkan Junichi baru pertama kali dengan seorang wanita hamil. Mereka pun lalu bercocok tanam. Eiko tahu perbuatannya ini salah, namun Junichi membuat Eiko merasakan kembali sesuatu yang hilang sebelumnya. Hingga bayi Eiko lahir dan Eiko kembali ke suaminya. Mereka berdua tidak pernah bertemu kembali. Tamaki bekerja sebagai asisten mangaka suami adiknya bernama Haru. Namun hubungan mereka lebih dari sekedar asisten. Setiap mereka selesai menggambar manga, mereka melampiaskan bersama. Dari lubuk hati Tamaki, ia memahami bahwa hal tersebut salah. Saat Tamaki diundang makan malam bersama oleh adiknya, mereka bersikap layaknya tidak ada hubungan apa-apa. Adiknya pun tidak mencurigainya. Untuk pertama kalinya Tamaki bertemu dengan Junichi di bar Mimi. Junichi bekerja sebagai bartender baru di bar tersebut. Saat Tamaki minum bersama dengan seniornya, Junichi menanyakan hubungan mereka berdua apakah sepasang suami istri karena terlihat selalu bersama. Tamaki tertarik dengan tatapan Junichi saat ia sedang memecahkan es. Junichi juga tidak sengaja mengetahui buah kesukaan Tamaki, yaitu buah zaitun. Hari berikutnya Tamaki diajak oleh adiknya ke taman bermain. Mereka bernostalgia saat masih kecil. Ketika mereka menaiki wahana biang lala, adik Tamaki bercerita bahwa ia berselingkuh dengan seorang kurir. Tamaki terkejut mendengarnya. Lalu ia memberitahu suami adiknya. Respon suami adiknya sangat santai, bahkan ia memberitahu bahwa bercocok tanam dengan adiknya tidak menyenangkan. Tamaki pun marah mendengar hal tersebut. Tamaki minum sampai mabuk sehingga Junichi menawarkan untuk mengantar mencarikan taksi.
Namun Junichi menggendong Tamaki menuju ke kuil. Mereka berdua sempat bercocok tanam di hutan kuil tersebut, namun terhenti karena Tamaki muntah. Mereka berdua mengobrol satu sama lain, bercerita tentang masa lalu masing-masing. Tamaki merasa bahagia setelah bercerita, lalu mereka berpisah setelah mendapatkan taksi. Malam itu adalah malam terakhir kalinya Tamaki melihat Junichi, karena saat Tamaki kembali ke bar, Junichi sudah keluar dari pekerjaannya. Singkat cerita, Tamaki sudah tidak bekerja lagi dengan suami adiknya. Ia bertemu dengan adiknya. Mereka mengobrol satu sama lain. Adiknya sudah tobat untuk berselingkuh, dan Tamaki juga menceritakan kejadian bersama Junichi tempo hari. Mereka akur seperti tidak ada hal yang buruk. Ayuko seorang wanita parubaya yang baru kehilangan suami tercintanya. Suaminya seorang dokter dan kutu buku. Suami Ayuko mempunyai banyak koleksi buku di rumahnya, sehingga Ayuko memutuskan memanggil penjual buku bekas untuk mengangkut semua buku-buku suaminya. Itulah pertama kalinya Ayuko bertemu dengan Junichi di rumahnya saat sedang proses packing buku-buku bekas tersebut. Junichi dengan santainya duduk di kursi kerja suaminya. Kali ini Junichi bekerja sebagai asisten penjual buku bekas. Alasan utama Ayuko menjual buku-buku suaminya adalah ketika ia menemukan sebuah catatan harian suaminya yang membahas tentang seseorang berinisial S. Ayuko menduga selama ini suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya di rumah sakit. Ia mencoba menghilangkan kenangan tentang suaminya satu persatu. Pasca peninggalan suaminya, Ayuko hidup sendirian. Sesekali anaknya menjenguk dia untuk membantu pekerjaan rumah. Anaknya melihat Ayuko mempunyai kegelisahan tersendiri, namun Ayuko tidak mau membahasnya. Ayuko mencoba mencari seseorang yang berinisial S tersebut di daftar pegawai rumah sakit. Ia menemukan nama Sakaguchi Hisako. Lalu ia memutuskan untuk menghubungi dan menemuinya di rumah sakit dengan alasan mengambil barang suaminya yang tertinggal. Mereka pun bertemu, lalu Ayuko mengobrol dengan Hisako. Ia menceritakan masa lalu sampai perjalanan rumah tangga dengan suaminya. Ayuko mencoba memancing Hisako untuk memberitahukan kata-kata terakhir apa yang ia dengar dari suaminya. Namun ia tidak menemukan jawabannya karena kecurigaannya kepada Hisako tidak terbukti. Saat ia kembali ke rumah, ia bertemu kembali dengan Junichi untuk mengambil sisa-sisa buku suaminya. Pertemuan mereka tidak banyak hal yang dibicarakan. Ayuko hanya memandangi dan terpesona dengan aura Junichi. Saking sukanya dengan Junichi, bahkan ia sampai memimpikan Junichi bercocok tanam di ruang kerja suaminya dengan seorang wanita. Suatu hari Ayuko pergi berbelanja ke supermarket terdekat. Ia mengalami kesulitan saat mau membawa barang belanjaannya. Tidak disangka ia disapa oleh Junichi. Junichi menawarkan membawakan barang belanjaannya. Namun karena Ayuko tidak membawa mobil, Junichi menawarkan untuk mengantar sampai ke rumah Ayuko menggunakan sepeda. Ayuko tidak kuasa menolak tawaran Junichi. Dalam perjalanan menuju rumah Ayuko, Junichi mempercepat kayuhannya. Ayuko merasakan kenyamanan bersama Junichi lalu memeluk Junichi dari belakang dengan erat. Karena terlalu cepat, Junichi kehilangan kendali atas sepedanya sehingga terjatuh ke semak-semak. Singkat cerita, Ayuko sudah dirawat di rumah sakit namun tidak mengalami cedera serius, hanya cedera ringan di tangannya. Ayuko menanyakan keadaan Junichi namun perawat tidak mengetahui tentang pasien lain. Ternyata Junichi sudah pergi duluan sebelum mendapatkan pengobatan. Sesampainya di rumah, Ayuko menangis terseduh-seduh. Entah apa yang membuatnya sedih, saya yang menonton juga ikut bingung. Singkat cerita, pemilik buku bekas datang ke rumah Ayuko untuk memberikan hadiah terima kasih dan uang hasil penjualannya, karena sudah mempercayakan untuk menjual buku-bukunya kepada dirinya. Sebelum berpisah, Ayuko menanyakan kabar tentang Junichi yang bekerja pada penjual buku bekas. Ternyata Junichi sudah keluar dari pekerjaannya. Junichi juga mendapatkan masalah dengan polisi karena mengendarai sepeda curian. Ayuko mengerti bahwa ia tidak akan bisa bertemu dengan Junichi kembali, tapi ia akan mengingat terus saat bersepeda bersama. Ia juga menyadari bahwa catatan suaminya ditujukan kepada dirinya bukan karena suaminya berselingkuh. Chihiro adalah seorang desainer cover buku dan seorang ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Ia juga mempunyai suami yang baik, lembut, dan perhatian. Ia sering mendapatkan sulang kaleng oleh seseorang yang menyukainya. Tapi setelah itu ia menginformasikan kepada suaminya. Suaminya pun tidak mempermasalahkannya. Namun, karena suaminya yang terlalu baik,
Ia juga merasakan kekhawatiran dan ketidaknyamanannya sendiri. Hingga suatu waktu ia menemukan pekerjaan konstruksi yang sedang mengerjakan sebuah lubang besar yang aneh. Di tempat tersebut, ia pertama kali bertemu dengan Junichi. Kali ini Junichi bekerja sebagai tukang konstruksi. Mereka saling memandang dari kejauhan. Sejak pandangan pertama, Chihiro mulai kepikiran dengan Junichi. Ternyata Chihiro pernah melakukan kesalahan dengan seorang penulis karena keadaan mabuk. Seseorang tersebut yang sering mengirimkan pesan kaleng kepada dirinya. Hal itu yang membuatnya canggung kepada suaminya. Namun kelihatan suaminya tidak ingin mengingat hal tersebut. Hari berikutnya Chihiro kembali ke konstruksi lubang besar. Ia melihat Junichi kembali. Tidak disangka Junichi menghampiri Chihiro untuk menanyakan kenapa ia datang setiap hari dan melihat dirinya. Chihiro menanyakan apa yang para pekerja konstruksi lakukan. Namun Junichi tidak menjawabnya, malah menanyakan di mana ia bisa menemukan kedai teh. Chihiro malah membawa Junichi ke rumahnya untuk minum teh. Dengan santainya Junichi duduk dan meminta kalpis kepada Chihiro. Tanpa ada angin ataupun hujan, mereka lalu bercocok tanam. Selesai bercocok tanam, Junichi berpamitan dan langsung meninggalkan Chihiro. Chihiro melanjutkan pekerjaannya. Sesekali ia memikirkan Junichi, lalu ia kebingungan dengan kedatangan suaminya yang pulang lebih awal. Ternyata suaminya izin pulang sore hari, lalu mengajak Chihiro untuk bertempur. Setelah bertempur, suami Chihiro mengajak untuk berbelanja bahan makanan bersama. Selesai berbelanja, saat di mobil, suami Chihiro mengatakan keinginannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Alasannya mungkin karena memang sudah tidak ada rasa dan Chihiro mengulangi kesalahannya. Sejak saat itu juga Junichi tidak pernah terlihat dan pesan kaleng sudah tidak ada lagi. Chihiro pun lalu memutuskan untuk keluar dari rumah suaminya. Rui adalah seorang gadis remaja pada umumnya yang sedang mengalami masa pubertas dan cinta monyet. Ia tinggal bersama ibunya. Ayahnya seorang koki namun sudah meninggal terlebih dahulu. Sekarang ibunya sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang baik dan mencoba bersikap baik juga dengan Rui. Rui bertemu dengan Junichi untuk pertama kalinya di sebuah rumah sakit. Saat itu Junichi jatuh di sebelah Rui. Junichi terlihat mengerang kesakitan hingga ia dibawa oleh perawat untuk ditangani. Rui setiap pulang sekolah mampir ke rumah sakit untuk menemui seorang pemuda yang sudah 2 minggu dirawat. Ia mencoba mengobrol dan beralasan sedang mengunjungi ayahnya yang sakit. Ketika mereka janjian untuk keluar rumah sakit melihat ikan peliharaan pemuda tersebut, datang Junichi memberikan sesuatu kepada Rui dan langsung meninggalkan Rui. Rui yang kebingungan mencoba membuntuti Junichi. Junichi menawarkan Rui pergi ke hotel. Rui tidak menolaknya, namun Junichi ragu karena terkendala seragam Rui. Rui menuju rumahnya untuk berganti pakaian lalu menemui Junichi yang sedang bermain dengan seekor anjing. Mereka pun saling berkenalan. Lalu mereka menuju ke sungai untuk bermain. Di setiap perjalanan Rui selalu bertanya apakah hotelnya jauh dan apakah mereka akan melakukannya. Junichi tidak menjawabnya dengan pasti tapi malah mengajak Rui untuk menyewa sebuah perahu. Junichi mendayung perahu menuju ke seberang sungai. Mereka berdua tidak bicara satu patah kata pun. Ternyata di seberang sungai ada sebuah hotel. Sampai di tepian dan setelah Rui turun dari perahu, Junichi tidak ikut turun lalu kembali mendayung untuk menjauh tanpa meninggalkan satu patah kata apapun. Wait a minute. Hari berikutnya Rui menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya. Namun ditambahi cerita tentang kencan di luar ruangan. Tentu saja hal itu tidak benar-benar dilakukan. Junichi dan Rui tidak pernah bertemu kembali. Mika adalah seorang wanita. Tiap hari dengan laki-laki yang berbeda. Hingga sewaktu-waktu saat ia sedang mengalami masalah dan digoda oleh beberapa pria di depan stasiun, ia diselamatkan oleh Junichi. Setelah itu Junichi mengikuti Mika sampai ke apartemennya. Malam itu Mika dan Junichi bercocok tanam. Setelah selesai, Mika menawarkan tempat tinggal bersama. Paginya Mika keluar untuk berkencan dengan pria lain, dan malamnya dengan Junichi.
Junichi dengan santainya numpang hidup di apartemen Mika. Namun Mika merasa bahwa Junichi bisa mengisi kekosongan hatinya selama ini. Mereka berdua pun semakin akrab dan Mika merasakan sedikit kebahagiaan bersama Junichi. Walaupun ia sendiri bingung kenapa betah dengan karakter Junichi yang cuek dan sembarangan. Hingga sewaktu-waktu Mika mulai cemburu karena seharian Junichi pergi dan pulang malam, padahal ia sudah memasakkan makanan untuknya. Junichi mengaku bahwa sedang bersama dengan wanita penjaga toko bunga. Hal itu semakin membuat Mika sedih. Junichi lalu meminta maaf dan menghiburnya. Singkat cerita, Junichi mulai jarang pulang, sampai ia menelpon Mika. Junichi memberitahu bahwa ia sedang di toko donat dan berjanji akan pulang membawa cangkir dan donat. Namun ternyata Junichi tidak kembali dan menuju ke rumah seorang wanita yang mempunyai peliharaan anak anjing. Ternyata Junichi sudah janjian dengan wanita tersebut untuk melakukannya. Setelah ibu dari wanita tersebut dititipkan ke sebuah panti. Bingung kan dengan jalan ceritanya? Sama, saya juga bingung juga. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film dari dorama Junichi, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.